Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjaya di AW. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah seri terbaru untuk pembuatan aplikasi yang sebenarnya sudah sering kita buat sebelumnya, namun berbeda file, dan memang untuk versi ini bisa merekap secara otomatis yang menggabungkan dua file tersebut, yaitu aplikasi penjualan disertai dengan pencatatan kas serta laba ruginya. Jadi seperti apa review dari aplikasi yang akan kita buat, ini dia teman-teman. Nah, ini di sini sudah saya siapkan beberapa laporan utama, walaupun sebenarnya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Jadi yang pertama di sini untuk saya namakan aplikasi penjualan 2022 ya. Jadi untuk nama usaha sendiri di sini saya buatkan satu kolom saja, kemudian periode awal dan periode akhir. Nah, periode awal ini berfungsi untuk mengatur data transaksi yang masuk ke dalam semua laporan. Jadi misalkan teman-teman memilih 1 Februari 2022 sampai tanggal 28 Februari 2022, maka otomatis transaksi yang akan masuk ke periode berjalan atau yang diambil itu hanya tanggal tersebut, range tanggal tersebut. Tanggal sebelum 1 Februari 2022 akan menjadi saldo awal secara otomatis, dan setelah tanggal 28 April ternyata ya, 28 April 2022 itu akan menjadi diabaikan. Jadi itu tidak akan masuk datanya walaupun transaksinya teman-teman sudah masukkan. Jadi ini yang mengatur untuk laporannya. Sebelum kita masuk ke lebih detail lagi, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini atau sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tetap dapat update terbaru dari video saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, di sini fiturnya saya akan jelaskan dulu. Ada master data. Master data di sini digunakan untuk merekap data-data yang teman-teman pergunakan nantinya di dalam transaksi ini, serta memunculkan di dalam laporan. Data yang pertama adalah data produk. Jadi data produk ini teman-teman untuk membuat produknya, misal. Jadi nanti yang ada formula ini teman-teman tidak usah diisi secara manual, melainkan langsung isi yang kolom yang tidak ada formulanya, seperti nama produk. Kita buat satu dulu, misalkan di sini ada celana, anggap ini adalah all shop teman-teman ya. Nah, di sini bisa berdasarkan tipe produk. Jadi di sini ada gamis, ada celana. Kalau misalkan kurang, teman-teman bisa update di pengaturan. Di bagian ini tinggal tambahkan saja supaya otomatis muncul pilihannya. Kayak misalkan ini teman-teman, kita update dulu celana panjang. Nah, kita masuk ke bagian produk, kita pilih celana, di sini akan otomatis muncul celana panjang. Kemudian satuannya ini kita anggap pieces saja. Quantity awal apabila teman-teman menggunakan aplikasi ini tapi teman-teman sudah berjalan beberapa bulan, pastinya ada stok yang tersisa walaupun sedikit. Jadi misalkan ada 4, harganya misalkan 76.000. Ini adalah modal teman-teman ya, HPP-nya atau harga belinya. Kemudian kita lanjut di bagian kedua, ada customer. Ini untuk membedakan nantinya pelanggannya. Misalkan di sini saya isi Rahmat. Alamatnya boleh diisi kayak misalkan seperti ini, Goa. Atau misalkan kalau ada yang mau ditambahkan lagi, tetap masuk ke pengaturan. Di sini ada bagian alamat. Misal di sini ada Pangkep. Kita masuk dulu kembali ke customernya,
tinggal pilih di sini pangkep. Tipe juga sepertinya sama, di pengaturan juga bisa ditambahkan. Misalkan ini adalah reseller dari teman-teman. Kemudian admin ini sama saja dengan sales, tapi biasanya di all shop itu ada admin misalkan yang bertanggung jawab untuk all shop ini. Misalkan kita buat lagi Rahmi, atau ini kita buat Gina, dia admin untuk website kita. Jadi kita seperti itu. Untuk akun kita buat dulu saldo awal. Jadi saldo awal ini anggap 1.200.000 uang tunai kita. Ini banknya sama. Ini dapat diubah juga teman-teman, sisa ganti saja. Kemudian tipe akunnya menentukan, teman-teman tinggal dipilih saja. Kalaupun kurang, teman-teman bisa masukkan di sini di pengaturan. Oke. Tapi ini adalah standar yang sudah saya buat untuk di akun, karena ini sudah masuk ke formula, jadi boleh teman-teman ikuti saja. Kemudian kecuali teman-teman punya basic untuk Excel, bisa mengolah, silahkan diatur sendiri. Nah, setelah semua data master telah dimasukkan, kita bisa masuk ke pembelian. Oke, di pembelian ini contoh misalkan di tanggal hari ini misalnya 16 Februari, jadi 16/02/2022. Oke, ini pembelian yang kedua misalkan ini bebas untuk bukti transaksi, bisa masukkan juga nomor faktur dari vendor. Kemudian pilih kas tunai, ini kita ganti dulu ke bank. Kemudian yang kita beli anggap 1 dulu, tapi kita beli 25 pieces. Harga per piecesnya itu adalah 76. Kemarin kan ada 76, sekarang ada kenaikan mungkin 78.000. Oke, seperti ini. Nah, untuk di penjualan sebenarnya kalau misalkan teman-teman sudah input pembelian ini, otomatis di persediaan ini untuk refreshnya kita tinggal pilih ini. Oke, ini kita hilangkan. Nah, ini sudah muncul celana di sini 29. Jadi 20 tadi teman-teman ada 4 saldo awal, kemudian kita beli 25. Selanjutnya kita coba jual. Jadi ini transaksi penjualan tanggal 16 Februari 2022. Ini penjualan atau PJ, kode bisa berdasarkan nomor nota atau nomor invoice, teman-teman sisa atur saja. Misalkan kita jual ke Rahmat, jadi reseller kita, kemudian uang masuknya itu dari Bank Mandiri yang masih kosong ini teman-teman, kemudian dijual oleh Gina. Yang dijual adalah celana 6 pieces, harga 100.000. Satu berarti total 600.000. Nah, di sini ada status untuk cek apabila barang tidak tersedia atau tidak cukup di gudang. Misalkan tadi saldonya adalah 29, kita coba jual 30. Maka di sini stok tidak cukup, maka ini akan dinyatakan tidak bisa dijual atau transaksi yang teman-teman input itu adalah salah. Jadi teman-teman harus ikuti. Kalau misalkan ceknya di sini adalah oke, maka ini bisa dilanjutkan karena di sini sudah menghitung secara otomatis untuk HPP dan omsetnya. Ini omsetnya secara tidak langsung sudah saya langsung ketahui bahwa 230.000 untuk transaksi ini omsetnya. Jadi ini adalah langkah untuk mengecek HPP-nya, tapi bisa juga disembunyikan apabila adminnya tidak perlu mengetahui HPP. Nanti bisa teman-teman kunci. Di bagian produk saya lupa juga untuk settingannya.
Ini kita perlu masukkan dulu. Ini penjualannya, penjualan daster dengan penjualan gamis. Kita cek di akun. Kita buat untuk akun baru. Misalkan di sini ada penjualan celana. Ini tipenya pendapatan. Oke. Supaya dibedakan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada beberapa jenis celana, itu masuk ke penjualan celana. HPP ini bisa ditambahkan juga. Kita tambahkan di bagian akun. Di sini HPP celana. Oke. Ini tinggal pilih saja HPP. Atau modalnya akan mengurangi pendapatan nantinya. Kemudian kita masuk ke penjualan tadi. Ini kita sudah jual. Kita coba cek tanggal 16 saja. Jadi tanggal bulan 2 tanggal 16. Jadi ini tinggal diatur saja seperti ini. Tanggal 16 bulan 2. Kita cek untuk laba rugi. Kemudian teman-teman filter, lalu klik angka 1 ini atau oke langsung. Oke, kalau misalkan ini masih kosong, teman-teman bisa munculkan di sini penjualannya, sudah otomatis muncul di sini penjualan celana. Di sini misalkan kita masukkan HPP celananya. Oke. Kita cek lagi di ininya. Di bagian penjualan tadi. Ini adalah celana. HPP-nya kita cek kembali di bagian yang ini teman-teman. Di bagian persediaan tadi produknya kita harus tambahkan di sini. HPP celana. Oke. Setelah ditambahkan, bisa teman-teman pilih di laba rugi. PP celana, oke. Nah, sekarang di bagian di bagian penjualannya kita akan cek dulu untuk transaksi ini. Sudah. Ini belum masuk ya. Oh ya, jadi di sini saya lupa untuk menambahkan. Oke, ini juga sama dengan supaya tanggal lahirnya kepilih juga teman-teman. Oke, ini ada kesalahan tadi saya. Oke, sempat bingung juga teman-teman ya cari kesalahannya. Jadi untuk yang di akhir itu harus diambil formulanya. Oke, ini sudah selesai. Kita filter, hilangkan. Oke, seperti ini.
Nah, di bagian penjualan sudah masuk, kita cek lagi 1.770.000. Oke. Di bagian penjualan 1 itu untuk laporan penjualan per pelanggan. Nah, sekarang di bagian pengeluaran kita input transaksi tanggal 16 bulan 2 2022 BKK 002. Misal di sini ada bayar listrik kantor. Misalkan di sini teman-teman pilih listrik, kemudian bayarnya tunai misal 150.000. Teman-teman cek ke balik ke mutasi. Ini mutasi digunakan untuk proses transfer atau penarikan, teman-teman ya. Misalkan tanggal 16 bulan 2 2022 M003 atau mutasi yang keempat, ini adalah penarikan dana dari Bank Mandiri ke kas tunai sebesar Rp50.000. Oke, sekarang kita cek untuk persediaan. Ini sudah otomatis, teman-teman, dengan nilai persediaan 1.484. Ini juga sudah otomatis. Teman-teman bisa filter berdasarkan misalkan celana saja, ini gamis. Nah, jadi seperti ini, bisa difilter juga, bisa dipilih semua, atau bisa berdasarkan item saja, jadi bebas. Kemudian ada penjualan 2, itu adalah penjualan per pelanggan. Nah, ini tinggal di filter saja seperti ini. Ini Rahmat, kita tentukan dulu ya seperti ini. Setelah difilter, maka muncul di sini Rahmat 1 juta. Bisa filter lagi berdasarkan kategori pelanggannya, itu reseller. Jadi ini penjualan reseller kita 1 juta. Tapi kalau ditambah dengan penjualan yang umum, jumlahnya 1.573.000 atau periode berjalan ini bulan 2 ini, teman-teman. Jadi ada 1.573 penjualan kita semua secara keseluruhan. Kita cek laba rugi 1.573 sama. Nah, di bagian penjualan 2, jika ada teman-teman admin, itu bisa dimasukkan di sini. Cek di sini untuk untuk berikan nanti fee berapa yang perhitungannya ini menjadi dasar periode berjalan atau periode yang teman-teman pilih, berapa persen yang disepakati bisa dimasukkan di sini. Oke, jadi ini bisa diatur bebas. Kemudian di bagian kas bank, ini Bank Mandiri pemasukan, jadi saldo awalnya diisi nanti. Begitu juga kalau misalkan ada yang kurang, ini sebenarnya masih banyak, sisa di filter saja. Ini ada 1 juta, pemasukan 1 juta, saldo awal 100.000, kemudian pengeluaran tidak ada, mutasi masuk 50, mutasi keluar 50.000, mutasi masuk 100.000. Oke, jadi saldo akhirnya itu 1.050.000. Ini contoh saja, teman-teman ya. Dan terakhir laba rugi. Kalaupun misalkan ada biaya yang belum masuk, ini dicentang saja semua seperti ini. Nah, misal ini ada kurang, teman-teman sisa klik kanan, pilih insert entire row. Jadi tambahkan sejumlah baris yang diinginkan, kemudian copy formulanya sampai begini, teman-teman. Setelah filter, kemudian copy biasa dan paste. Oke, paste biasa saja seperti ini. Sampai di setiap baris ada formula. Kemudian teman-teman untuk menghilangkan yang kosong itu silahkan diklik 0 ini, hilangkan. Oke, jadi laba ruginya sudah otomatis dihasilkan dan bisa di print out, teman-teman. Kita coba laba rugi. Oke,
Kita di download saja, kita buka. Ini dia hasilnya, sudah berhasil kita buat teman-teman. Sisa ditambahkan logo atau pengaturan seperti apa tabel yang diinginkan, itu teman-teman bisa atur sendiri. Jadi di sini kelebihannya yang pertama karena sudah ada perhitungan quantity stock secara otomatis untuk keluar masuk, kemudian sudah bisa kalkulasi HPP menggunakan metode average atau metode rata-rata teman-teman, sudah secara otomatis. Kemudian sudah ada untuk kas bank, untuk laba rugi, dan beberapa laporan penjualan yang pastinya bisa membuat teman-teman menganalisa penjualan lebih detail lagi. Seperti misalkan karena ada admin ini, kita mau lihat berapa sih penjualan untuk website kita, tinggal difilter saja. Oh ternyata website 1 juta. Kemudian penjualan untuk IG itu ada 228.000. Jadi lebih mudah dalam mengatur. Bagi teman-teman yang tertarik untuk proses pembuatannya, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman dapat notifikasi jika part 1 atau proses pembuatan di awal untuk aplikasi kita ini sudah mulai saya posting teman-teman. Oke. Jadi seperti itu review untuk aplikasi kita. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin bertanya sesuatu, bisa langsung ke kontak saya yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman bisa masukkan di kolom komentar yang ada di videonya. Oke, cukup sekian untuk review aplikasi penjualan 2022 kita. Semoga bisa bermanfaat dan membantu menyiapkan laporan bagi teman-teman. Dan tetap jaga kesehatan selalu, dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.